Ratna, jangan dipaksakan menulis terus. Tubuhmu itu sudah lelah. Nanti lagi saja melanjutkan tugasmu itu. Sebentar lagi, Bu. Tugasnya belum selesai. Kalau aku berhenti, besok pasti ketinggalan. Ya udah, tapi habis itu langsung istirahat ya. Itu penting, tapi hukum itu juga jauh lebih penting. Jadi jangan lupakan kesehatan diri. Sebentar ya, kayak aku ambilkan minum. Ini kayak minum dulu. Dan obatnya, kita kayak lupa minumnya. Kasih Tuhan, kamu sudah betul-betul perhatian. Hati-hati Pak minumnya. Jangan terburu-buru. Nanti malah tersedam. Ah, kamu ini seakan-akan bapak masih bayi saja. Ya memang seperti bayi. Kalau dibiarkan, Bapak sering bandel sendiri. Betul tuh, Dek. Nanti kayak waktu kemarin. Diam-diam, halaman. Malah batuk-batuk. Karena aku ketahuan. Ini obatnya tinggal 1 butir ya, Nak? Iya, Kek. Itu yang terakhir. Apa? Sudah habis? Kok Ibu baru tahu sekarang? Sudahlah, gak usah dipikir terlalu berat, Bu. Toh tubuh ini juga sudah banyak ditopang doa, bukan cuma obat. Jangan bilang begitu dong, Pak. Obat tetap penting. Biar aku cari cara nanti. Ibu, aku juga ada yang mau ngomongin. Apalagi, Ratna. Kalau bulan ini aku belum bayar SPP, aku nggak boleh ikut ujian. Jadi lebih baik aku berhenti sekolah dulu. Apa yang kamu bilang barusan? Aku cuma nggak mau nambah beban, Bu. Beli obat pakai saja susah. Masa aku masih minta uang sekolah? Dengar baik-baik, Ratna. Selama Ibu masih bisa bekerja, kamu tidak boleh berhenti sekolah. Itu sudah keputusan. Tapi Bu, aku kasihan. Tidak usah kasihan. Tugasmu itu sekolah. Urusan biaya dan Ibu yang pikirkan. Sudah, Bu, cukup, Bu. Katanya jangan marah terus dong. Silakan kakek. Dulu kakek usaha ikutan berhari-hari demi kemerdekaan. Kamu juga harus sanggup ikut demi masa depannya, Nak. Jangan menyerah hanya karena uang. Dulu kakekmu juga sering pusing memikirkan banyak hal. Pernah tuh kakek disuruh jaga kamar tetangga, kakek tinggal sebentar, nantinya malah terorong ke sawah. Terus gimana? Ya gimana lagi, ya, kakek malu sih, tapi kakek berusaha mengantarkan diri itu. Ya walaupun bukan salah kakek, tapi
situ kakek belajar bahwa masalah datang bukan hanya karena kita berbuat, nah. Jadi jangan cepat putus asa, nah. Masalah itu kadang cuma mampir sebentar. Jangan diam terus, nak. Nanti bukumu basah kena air matamu. Aku nggak nangis kek, cuma mata aku penuh aja. Kamu ini, kakekmu ini sudah tua, mana bisa air mata disembunyikan. Aku nggak sedih banget sih kek, cuma kepikiran aja. Makanya berubah dulu. Oh, jadi air matamu ini lebih cepat mengalir daripada pikiranmu ya, nak. Ya juga sih kek, kadang kita belum sempat mikir, udah keluar duluan. Tidak apa-apa, nak. Jangan ganggu sama air mata. Dan air mata itu cuma bilang, aku butuh istirahat sebentar. Yang penting kamu semangat ya, nak. Ya kek, abis ini ada coba tenang. Terus air mata boleh singgah sebentar, tapi jangan sampai buat kamu putus asa, ya, nak. Siap kek, aku akan coba lagi, aku akan lebih kuat dan tidak mudah menyerah. Pak, ini bajunya sudah aku jahit. Dicoba dulu saja. Bukan singgah saat itu. Nah, kamu tulis apa? Dari tadi kakek perhatikan, seperti juru tulis kerajaan saja. Jangan-jangan kamu nulis surat cinta ya? Kek, ini tugas sekolah, bukan surat cinta. Bapak ini jangan suka ganggu. Karena mana sempat kayak yang begitu. Ah, siapa tahu dulu ibumu waktu masih sekolah juga sering begitu kok. Ya, ngomongnya sama kakek sih belajar, tapi ternyata kirim-kiriman surat cinta sama bapaknya Ratna. Bapak ini jangan suka bongkar rahasia orang dong. Wah, jadi dulu ibu romantis juga ya? Pantesan pakai suka cemburu. Tidak ada yang bilang kakek juga ya. Bu, kayak aku sering mikir, kenapa kita harus terus berjuang? Padahal hidup kadang nggak adil. Ya, namanya juga hidup, nak. Kadang rasanya manis, kadang pahit, sama seperti kopi buatan ibumu itu. Bapak ini kalau nggak suka kopi buatan aku, ya bilang aja dong. Jadi hidup itu kayak kopi ya Bu. Ada pahitnya, ada manisnya juga. Betul Ratna, tinggal pintar-pintar menikmatinya aja. Oh iya, Bu, tadi aku udah baca sebuah cerita. Seekor burung kecil yang bisa terbang ribuan kilometer, tapi selalu mati di sarangnya. Memang burung apa itu, Ratna? Katanya burung walet sih, Kek. Kagum deh, Kek. Dia bisa terbang sejauh mungkin, tapi selalu mati di sarangnya. Itu tandanya sekecil apapun langkahmu, walaupun itu sulit, pasti akan tercapai semua, nak. Nah, sama seperti kamu Ratna, boleh pergi sejauh mungkin,
Asal jangan lupa untuk pulang. Kalau nanti aku terbang jauh, nanti siapa yang nemenin ibu sama kakek? Ya sudah, nanti kakek ikut terbang juga sama kamu. Cuma paling kakek cuma kuat sampai halaman depan saja. Kakek ini Bu, ini saya tinggal dulu nih meetingnya. Iya Pak, lagi terburu-buru tadi. Nanti akan aku rapikan lagi. Apa dulu? Pula masih bisa diperbaiki. Dan juga baju ini kan kakek juga yang pakai. bajunya malah tampak unik kalau ini seperti itu. Seperti buatan perancang ternama. Iya, nak. Jadi punya ciri khas sendiri. Betul Pak. Kadangkala yang tak sempurna justru menimbulkan pesona tersendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, Pak? Saya mencari Masuk, Pak. Maaf sebelumnya, nak. Kita sudah pernah ketemu. mungkin Bapak tidak mengenal saya, Pak. Nama saya Beliau, Pak. Ya sudah, nak. Silakan duduk, nak. Ya, Pak. Oh iya Pak, mau saya buatkan minum apa? Saya senang kata Pak dari orang-orang kampung sebelah, Pak. Mereka selalu begini. Kalau tidak ada apa-apa, entah bagaimana sebaik orang waktu perang dahulu. Orang-orang itu hanya melebih-lebihkan saja. Kakek ini hanya ikut berjuang sama seperti yang lain, nak. Justru itu, Pak, yang membuat saya datang ke sini malam ini. Saya ingin bertemu langsung dengan sosok yang dari ceritanya saja sudah bisa dijalankan hidup saya. Bapak tahu, banyak anak muda yang merasa hidupnya sulit, Pak. Tapi jika mereka mendengar cerita tentang Bapak, rasa sulit itu jadi hilang, Pak. Betul, kewajiban saja. Kalau bukan aku, terus siapa lagi yang melakukannya, nak? Jadi, dulu kakek bebas sama ibu ya, Pak? Iya, nak. Pakai ini punya anggur. Tapi dia juga keras kepala dan kebanyakan. Saya juga dengar itu kakinya kakek ini sedang terluka, tapi dia masih saja mengikuti anggur hingga berjam-jam demi menyelamatkan kawannya. Kalau dia menyerah pada waktu itu, mungkin banyak kawannya yang berjuang. Ya, itu kewajiban saya saja, nak. Kalau bukan saya, terus siapa lagi yang melakukannya? Justru itu, Pak, orang yang bisa berpikir seperti itu
bisa apa dan suara penggakan di sekelilingnya adalah orang yang luar biasa. Saya saja yang hanya mendengar ceritanya, saya malu kalau gampang mendarat dalam hidup. Ini Pak, selatan Ginjong. Ya Bu, ya. Dulu kakekku berjuang demi kemerdekaan ini, demi negeri ini. Jadi kami dan menyerah nak. Kau punya kesempatan yang dulu tak kakek punya. Jadi jangan gampang menyerah nak. Aku kadang merasa capek Pak, Dek. Aku nggak bisa seperti yang aku harapkan. Nak, capek itu wajar. Tapi jangan sampai menyerah nak. Nah, datang ingat dulu kakekmu berjuang supaya anak-anak seperti ini bisa sekolah, bisa menulis dan bisa punya cita-cita. Bukan mau bebas sekali, sama saja akhirnya yang senjata yang ibu bawa. Jangan lepaskan. Ya, Pak. Sudahlah, saya tak ingin mengganggu terlalu lama. Saya hanya ingin memastikan Bapak sehat dan semangat perjuangan itu tidak ada gitu. Nah, ingatlah hidup ini memang sulit nak. Tapi orang jangan dulu pernah berkata berakit-akit dulu benar-benar sekalian susah payah itu mengambil hal tapi kita terus berusaha dan kita lupa ya Terima kasih Pak, kata-kata Bapak rasanya bisa yang baru. Terima kasih Allah. Kau telah mengingatkanku kepada cerita yang telah membuatku hidup nak. justru saya Pak harusnya berterima kasih ini yang langsung belajar dari sekolah. Wah, Kak Vivi sudah mau pulang. Ya Bu, saya dulu ya Bapak, Ibu, semoga Tuhan menjaga kalian semua. Terima kasih Pak. Sempat orang itu benar ya, kalau kakek memang berjuang sampai segitunya. Aku jadi malu deh kalau Bapak udah menyerah, karena kalau sulit ya begitu itu kayak sebanding sama apa yang kita lalui. Nah, ibu juga dulu sering mendengar cerita kakekmu dari orang. Tapi baru sekarang ibu benar-benar mengerti betapa beratnya perjuangan itu. Kakekmu itu memang orang sederhana, tapi hatinya sebesar bumi. Dia nggak akan mudah menyerah, meski banyak hal yang sulit. Rasanya ingin bisa seperti itu Bu, tapi kalau diingat semua kegagalanku dan kesalahanku itu malah gak berdaya. Nah, jangan pernah melihat kegagalanmu sebagai akhir. Itu bagian dari pelajaran. Bahkan kakekmu pun pasti pernah jatuh, tetapi dia bangkit kembali. Yang terpenting adalah terus mencoba, sedikit demi sedikit tanpa menyerah. Iya Bu, aku akan coba lebih kuat lagi, jadinya menghargai semua yang tersibuk dan terlanjur. Nah,
Itu baru anak ibu. Dengar ya nak, keberanian bukan berarti kita tidak takut, tetapi tetap melangkah meski takut itu ada. Ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf ya, Lestari baru datang sore-sore. Ini aku bawa kue buatan Ibu. Terima kasih ya nak. Silakan masuk. Tadi kamu sama sekolah kan? Terus sendirian tahu ngerjain tugas. Iya, aku malu. Sepupu belum bayar. Jadi rasanya nggak pantas kalau masih datang. Ratna, kamu tidak boleh berhenti sekolah hanya karena uang. Ibu akan selalu berusaha. Kamu hanya perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Benar kata Ibu kamu Ratna. Kalau kamu mau, kamu bisa belajar bareng aku di rumah. Jangan sampai ketinggalan pelajaran. Soal uang, mungkin nanti ada jalannya. Buku itu jangan dilihatin doang. Kalau cuma ditata, nanti isinya nggak pindah kotak. Habis, aku lagi bingung kan. Rasanya baca satu kalimat aja bisa masuk. Ya makanya jangan dipaksain. Mulai dari satu halaman aja dulu. Kayak makan kerupuk, kan nggak bisa langsung satu toples. Iya sih, tapi aku takut ketinggalan pelajaran. Tenang Rat, aku di sini nemenin kamu. Jadi nggak sendirian. Kita bisa pelan-pelan bareng. Rasanya semua tugas numpuk sekaligus. Aku takut nggak kuat. Gak apa-apa merasa takut Rat, itu wajar. Tapi lihat, kita bisa mulai dari yang gampang dulu. Bisa matematika satu soal, IPA satu paragraf. Gak usah semua langsung sekaligus. Iya juga ya. Oke, aku coba satu soal dulu. Nah, bagus. Satu langkah kecil lagi dulu Rat. Ingat, belajar itu bukan perlombaan. Yang penting konsisten. Coba juga kan ada yang nemenin. Kalau bingung, bilang aja Rat. Jangan jadi bisnis sendiri. Kita cari jawabannya bareng-bareng. Santai aja Rat. Kak, kamu nggak bosan kan nemenin aku? Enggak Rat. Lagian senang bisa bantu kamu. Aku juga senang lihat kamu belajar tanpa stres. Makasih ya Kak, kamu selalu bikin aku belajar. Nah, itu baru semangat. Sekarang kita ambil jeda tiap 20 menit. Jangan memaksakan diri. Kalau lelah, tarik nafas dulu, minum air, baru lanjut lagi. Iya Kak. Bagus Rat, semangatmu itu meski pelan, tetap hebat. Nanti kita lihat setelah selesai. Pasti rasanya puas banget. Aduh Bu, kok nggak dibukain sih pintunya buat saya? Lagi sibuk menjahit ya? Kira-kira hasil jahitan itu cukup buat bayar cicilan? Maaf Bu, untuk sekarang saya memang belum ada uangnya. Oh, anaknya lagi belajar rupanya. Pintar sekali. Sayang kalau harus berhenti sekolah gara-gara ibunya lupa kewajiban. Bu, saya mohon, kasih saya kesempatan lagi Bu. Saya janji, saya akan usahakan melunasinya. Aduh Bu, janji lagi, janji lagi.
juga bisa melunasi sebagian utang kami, Nak. Apa? Cuman kayak musuh begini? Jangan main aja kayak dengan saya. Kamu jangan sembarangan. Sarung ini diberikan kepada saya langsung oleh Jenderal Sudirman. Mungkin barang itu berharga buat kakek, tapi tidak bagi saya. Mak. Bu, jangan kasar seperti ini dong. Kan bisa dibicarakan baik-baik. Kalian pangkas beginiin. Tidak sekalian aku tinggal zaman sekarang. Dulu aku berjuang demi negeri ini. Sekarang aku hidup pun harus dihina seperti ini. Cukup, saya beri kalian waktu seminggu lagi. Kalau lewat, jangan salahkan saya kembali dengan cara yang lebih keras. Minggir kalian. Ini pusing, Nak. Pak, duduk. Duduk, Kek. Bu, sampai kapan hidup kita seperti ini? Hina orang, dianggap rendah. Tidak, Nak. Hidup kita memang begini sekarang. Tapi bukan berarti kita akan selalu begini. Roda itu berputar. Asal kita tidak mudah menyerah. Suatu hari nanti, pasti kita akan berada di atas. Ya Ratna, yang tahu sarung ini kakek dapatkan pada saat kakek ikut pasukan gerilya bersama Jenderal Sudirman. Dan beliau langsunglah yang memberikan sarung ini kepada kakek, Nak. Dan beliau berpesan sarung ini sebagai simbol bahwa kami telah berjuang bersama untuk negeri ini dan anak cucu kita semua. Kek, kenapa seharusnya sepenting itu rela kakek serahkan? Karena kalian lebih penting dari kalian apapun, Nak. Jika aku melepaskannya semua untuk kalian, maka itu akan dapat lakukan. Tapi Pak, jangan pernah bilang sarung itu tak berharga. Justru karena itulah kita harus menjaga semangat perjuangan. Kita boleh miskin harta, tapi kita tidak boleh miskin harga diri. Inilah potret keluarga kecil yang berjuang dalam keterbatasan. Sang kakek yang dahulu memikul tanduk demi kemerdekaan bangsa, ia harus memikul beban bersama dengan keluarga. Tiada pahlawan yang datang, tiada tangan yang mengangkat mereka dari keadaan kesulitan. Yang ada hanyalah doa-doa dan harapan yang memanjat. Keluarga ini mengajarkan kita bahwa mereka merdeka bukan hanya sekedar bebas dari penjajah, tetapi berani menghadapi hidup sendiri, mempertahankan harga diri, dan terus berjuang meski segala sesuatu tanpa tidak ada. Terima kasih.